Baik. Jadi hukum mim sukun ya bila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, kata Imam Ibnul Jazari, itu ada 3 hukumnya. Ya, hanya ada 3 hukumnya. Saya ulangi, apabila ada mim sukun bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, hukumnya hanya ada 3. Hukumnya hanya ada 3. Iya, simpan baik-baik, hukumnya hanya ada 3. Kalau pelajaran kita yang lalu, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, hukumnya hanya ada 4. Hukumnya hanya ada 4. Izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Sekarang mim sukun. Apabila kita menemukan mim sukun, baik itu mim asli atau mim jamak atau mim dalam kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf, bertemu dengan huruf 28 huruf hijaiyah, hukumnya hanya ada 3. Hukumnya hanya ada 3. Iya. Halaman 75 dari buku Tajwid Praktis As-Safa. Yang pertama disebut dengan idgham mimi. Iya, ini hukum pertama. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 itu, hukum pertama yang kita akan pelajari namanya idgham mimi. Iya, idgham mimi. Iya, apa itu idgham mimi? Ya, idgham mimi yaitu meleburkan mim sukun ke dalam mim yang berharakat yang setelahnya, ya, sehingga menjadi satu mim yang ditasydid dibaca dengan kadar 2 harakat yang disertai dengan gunnah. Ya, jadi mim sukun, bila mim sukun bertemu dengan mim. Ya, kalau kita lihat bagan yang ada, seperti dia ini. Mim sukun bertemu dengan mim. Ya, mim sukun bertemu dengan mim. Ini disebut nanti dalam hukum ilmu tajwid dengan idgham mimi. Idgham mimi. Kenapa disebut idgham mimi? Karena ya huruf mim yang pertama nanti akan dileburkan ke dalam huruf mim yang kedua. Lalu mim yang kedua dalam mushaf Madinah, ya mushaf standar internasional, itu dalam penulisannya kalau kita perhatikan dalam contoh yang ada ini, ya, mim yang pertama ini tidak diberikan tanda sukun di atasnya. Ya, tidak diberikan tanda sukun di atasnya. Berbeda dengan mushaf Indonesia. Kalau mushaf Indonesia semua mim sukun dikasih tanda sukun. Namun kalau mushaf Madinah yang berstandar internasional itu, ya, mim sukun ketika bertemu mim berharakat, mim yang pertama itu tidak dikasih sukun. Apa gunanya? Atau kenapa tidak diberikan sukun di atasnya? Karena dianggap nanti mim yang pertama itu tidak dibaca. Ya, jadi dianggap bahwa mim yang pertama itu tidak dibaca. Jadi seakan-akan ya mim yang pertama itu tidak ada guna-gunanya. Ya, dalam bacaan, dalam tulisan tetap berguna. Iya, jadi itu sebabnya sehingga tidak diberikan harakat sukun di atasnya. Makanya lalu kemudian di mim yang kedua itu dikasih tanda tasydid. Iya, mim yang kedua dikasih tanda tasydid. Apa tujuannya dikasih tanda tasydid? Sebagai tanda bahwa di sini terjadi idgham. Di sini terjadi peleburan. Iya. Peleburan dari mana? Dari mim yang pertama dileburkan ke dalam mim yang kedua. Sebagai tanda bahwa di sini ada idgham, maka di mim yang kedua dikasih tanda tasydid. Maka tasydid itu adalah tanda terjadinya idgham, terjadinya peleburan 2 huruf. Iya. Jadi semua, seperti lafaz inna. Itu awalnya adalah hamzah, nun sukun, kemudian nun berharakat. Lalu kemudian nun yang pertama yang sukun dileburkan ke dalam nun yang berharakat, lalu di atas nun yang kedua itu diberikan tanda tasydid. Berarti itu tanda bahwa di sini namanya idgham, terjadi idgham. Nun melebur ke dalam nun. Dalam
mim sukun bertemu dengan mim, kenapa tidak dibuang saja mim yang pertama itu? Ya, karena mim yang pertama itu adalah beda kata dengan mim yang kedua. Ya, berbeda dengan lafaz inna. Kenapa nun yang pertamanya dibuang dan nun yang keduanya diberikan tanda tasydid? Karena inna bertemu nun dengan nun yang kedua dalam satu kata. Iya. Adapun mim di sini bertemu dengan mim yang kedua itu tidak berada dalam satu kata, tapi dia berada dalam dua kata. Itulah sebabnya sehingga dalam penulisannya cukup mim sukun yang pertama itu tidak diberikan tanda sukun di atasnya. Namun mim yang kedua diberikan tanda tasydid sebagai tanda bahwa terjadi idgham di dalam bacaan itu. Iya. Hukumnya namanya idgham mimi. Idgham artinya meleburkan mimi, mim ke mim. Iya, mim ke mim. Iya. Lalu kemudian hukum cara bacanya disertai dengung. Iya, disertai dengan berdengung. Itulah namanya idgham mimi. Jadi idgham itu cara membaca dengan sekali gerakan. Iya. Huruf pertama tidak terbaca. Itu kalau idgham. Seperti contoh ya. Ma lahum minallah. Ya, seperti yang di layar. Ma lahum minallah. Ini mulut kita sekali gerakan. Iya. Sekali gerakan merapat. Ya, setelah itu huruf pertama sudah tidak terbaca lagi. Itu kalau idgham. Iya. Nah, contoh yang ada di buku seperti kita membaca wallahu ya'idukum maghfirah. Jadi mim sudah langsung melebur ke dalam mim yang kedua, jadi bibir langsung rapat. Iya. Qad ja'akum minallah. Jadi diberikan gunnah. Diberikan dengungan. Itu bila ada nun atau ada mim bertasydid. Di sini ada mim bertasydid maka diberikan gunnah akmal, ya, gunnah sempurna, ya, agar supaya dengungannya berbeda dengan yang lainnya. Jadi betul-betul sempurna dengungan. Mim sukun ketemu mim juga disebut juga nanti dengan istilah idgham mutamathilain. Ya, idgham mutamathilain. Idgham artinya meleburkan, mutamathilain dua yang serupa, yaitu huruf mim dengan mim. Ya, jadi bisa juga nanti disebut mim ketemu mim ini dengan idgham mimi, bisa juga disebut namanya dengan idgham mutamathilain. Insyaallah dalam pembahasan idgham nanti ya kita akan jelaskan tentang ini idgham mutamathilain. Ya, namun dalam bab mim sukun bertemu mim itu disebut dengan idgham mimi. Ya, jadi nama khusus daripada mim sukun bila bertemu dengan mim disebut dengan idgham mimi. Idgham mimi, meleburkan mim ke mim, hukumnya dibaca dengan panjang 2 harakat. Iya, tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh kita membaca ma lahum minallah atau wallahu ya'idukum maghfirah. Qad ja'akum minallah. Itu tidak berdengung namanya. Ya, harus wallahu ya'idukum maghfirah. Ya, tahan dulu 2 harakat. Qad ja'akum minallah. Ya, ada contoh latihan ya seperti innaha 'alaihim mu'sadah. Ya, tahan. Wallahu min waraihim muhit. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini ada 2 mim sukun dalam satu ayat. Ya, surah Quraisy. Kam min fi'atin qalilah. Ya, jadi jangan langsung dibaca kam min fi'atin qalilah. Ya, harus kam min, ya, kam, tahan dulu. Ya, begitulah cara membaca bila kita membaca Al-Qur'an, bila ada mim sukun bertemu dengan mim yang berharakat. Ya. Ini saya rasa ya sangat mudah untuk kita pahami ya bahwa
Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim yang berharakat, maka mim yang pertama diidgham ke dalam mim yang kedua disertai dengung. Hukumnya namanya idgham mimi. Ini yang pertama. Hukum yang terjadi bila kita menemukan mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya.